Ada yang pernah diberikan musibah? Banyak. Banyak. Saya tanya, ada yang pernah diberikan musibah? Hari ini kita sedang terkena musibah. Definisi musibah yang tadi dibacakan, alladzina idza asabatkum, semua apa saja yang menimpa pada kalian semua, baik itu kelihatannya menyenangkan maupun tidak menyenangkan, semua itu datangnya dari Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Bapak yang diberikan rezeki banyak, musibah tidak? Hah? Musibah enggak? Kita bilang kalau naik pangkat itu musibah, turun pangkat musibah, rezeki banyak musibah, enggak punya rezeki musibah. Dalam Nasuhul Ibad, ad-dunya darul bala, dunia itu adalah tempat musibah. Cuma begitu datang ke kita, mata kita melihatnya ada dua. Ada yang kelihatannya menyenangkan, ada yang kelihatannya tidak menyenangkan. Bapak yang diberikan uang banyak itu adalah apa tadi? Musibah. Kelihatannya apa? Menyenangkan. Kelihatannya menyenangkan, padahal itu adalah sebuah musibah karena menimpa kita. Ada orang yang miskin pun itu adalah musibah. Kenapa musibah? Karena menimpa kita. Tapi ada orang yang dimusibahkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kadang dia lulus sebagai hamba Allah. Ada seorang sahabat, mungkin orang yang termiskin di mana? Di dunia. Yang termiskin di dunia. Sering kita baca. Siapa namanya itu? Siapa namanya? Siapa? Sa'labah. Sa'labah ya? Itu miskinnya luar biasa. Miskin, orang yang paling miskin sedunia mungkin hari ini. Beliau kalau setelah sholat, kita kan kalau setelah sholat bacanya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta. Kita itu yang kita baca, tapi Sa'labah setiap assalamualaikum. Dalam ilmu fikih, kita kalau menyebutkan assalamualaikum, ini namanya salah satu rukun. Apa itu rukun? Rukun kalau tidak dikerjakan, maka sesuatu itu menjadi tidak sah. Rukun sholat ada berapa yang kita tahu? Banyak ya? Ada berapa? Banyak lah gitu ya. Karena lebih dari 3. Kalau sudah lebih dari 3 namanya apa? Kalau 1 mufrad, kalau 2 musanna, kalau 3 jamak. Jamak apa jamak? Banyak. Rukun sholat sebelum terakhir namanya memberi apa? Assalamualaikum. Dalam ilmu fikih, kita kalau mengucapkan salam cukup assalamualaikum. Nengok kepalanya sedikit aja.
Assalamualaikum warahmatullah. Gini ya. Assalamualaikum warahmatullah. Segini aja cukup. Tapi masih ada orang mungkin belum ngaji ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ada orangnya di sini. Ada orangnya. Yang mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullah yang pertama ini hukumnya apa? Hukumnya wajib karena rukun. Tapi kalau yang kedua assalamualaikum warahmatullah, ini apa hukumnya? Sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Contohnya sebelum habis assalamualaikum terus kentut, sholatnya batal nggak? Enggak, selama tidak salam berdua. Assalamualaikum warahmatullah. Tut, apa tut? Kentut, sholatnya batal nggak? Kenapa nggak batal? Karena rangkaian sholatnya telah selesai. Tapi kalau tut assalamualaikum batal. Kenapa batal? Rangkaian sholatnya belum. Sama seperti di bulan Ramadan, ada istilah zakat apa itu? Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi orang yang mampu, yang nggak mampu, yang miskin, yang sangat miskin, yang orang tua, yang sangat kecil. Ada ibu sedang hamil tua. Menjelang malam 1 Syawal, malam takbir, dia melahirkan cerot. Apa cerot? Melahirkan terus dug apa? Bedug. Cerot dung apa namanya itu? Lahir dulu baru bedug maghrib. Itu anak walaupun cuma setengah menit menikmati bulan Ramadan, akhir Ramadan, itu anak yang baru lahir wajib mengeluarkan zakat fitrah. Cerot baru dung. Ini mah adanya cuma di santri-santri ya. Tapi kalau dung cerot beduk maghrib berkumandang, itu ibu yang hamil melahirkan, itu anak yang lahir tidak wajib memberikan zakat fitrah. Kenapa? Lahirnya setelah. Karena tadi tidak mengalami bulan Ramadan. Itu salabah diberikan ujian sama Allah berupa kesusahan yang luar biasa. Setelah sholat dia bukan baca Allahumma antas salam, tapi dia baca apa? Allahumma lantas ya. Habis salam pula. Habis salam kita akan minimal wiridan setelah salam apa? Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Berapa kali itu? Astaghfirullahaladzim. Pendeknya mah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agak panjang astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadzunub. Berapa kali? Minimal 3. Terus baca apa lagi? Subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Minimal 33. Dibaca nggak itu? Dibaca nggak Pak? Insya. Apa lagi? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 33. Terakhir apa?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 33. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang istiqomah setelah sholat 5 waktu baca itu tadi wiridan, maka dosanya ditipek. Apa tipek? Dosanya dirontokin. Apa rontok? Digebek. Tau gebek nggak? Nanti kita kalau mati itu badan kita diginiin tuh. Diapain? Pakai sabun, pakai baju diapain namanya ini? Digebekin gitu. Biar apa? Biar lenderannya hilang. Kalau orang yang baca tadi itu zikir setelah sholat, dosa yang banyak mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit, sepenuh bumi, khotoya gufiro akan diampuni oleh Allah. Tapi salabah setelah salam pulang ke rumahnya. Kata Rasulullah, hai salabah, kok habis sholat bukan wiridan tapi apa? Pulang. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, tuh bini saya di rumah nunggu apa? Nunggu apa ini? Nunggu baju. Berarti itu orang miskin apa enggak? Miskin apa enggak? Miskin banget. Miskin. Baju satu dipakai untuk berdua oleh istri. Semiskinnya orang hari ini masih punya baju berapa? Selemari tuh. Selemari. Karena tidak pernah khusyuk sholat langsung pulang. Sa'labah diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tuh ya. Minta ya Rasulullah, tolong doakan saya biar jadi orang apa? Orang kaya. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, kalau saya kaya, insya Allah saya sholat lebih khusyuk gitu ya. Karena baju tidak diapain? Tidak ditunggu sama istri. Kata siapa itu? Kata Sa'labah, orang yang masih miskin dan belum. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, insya Allah saya nanti jadi orang khusyuk. Sama Rasulullah nggak didoain. Kenapa nggak didoain? Karena Rasulullah pun kagak kaya. Rasul itu nggak kaya, tapi kalau dapat ghanimah langsung habis. Pada perang Badar Rasulullah dapat 50 ribu keping emas. Kalau satu keping emas itu senilai 4 gram emas. Sekarang emas berapa? Wah, hafal betul nih. Hafalnya. Emas sekarang 1 gram 1 juta. Kalau kali 50 ribu keping berapa? Kita hitung saja. Kita ngitung uang orang nih ya. Kalau dikali 1 keping 2 juta rupiah, maka Rasulullah mendapatkan 100 miliar dari harta ghanimah. Ini dalil bahwa orang kalau ngaji boleh nerima amplop. Ini dalil ustadz yang kalau ngaji boleh nerima. Karena ada ustadz yang bilang, ngapain ustadz nyari amplop segala? Memang Rasulullah nerima amplop. Rasulullah memang tidak menerima amplop, tapi harta ghanimah 1/5 dari ghanimah buat Rasulullah. Jadi kalau 100 miliar 1/5-nya berapa?
20 miliar bagian Rasulullah. Gede nggak? Gede nggak? 20 miliar satu kali rampasan perang. 20 miliar langsung diberikan habis. Rasulullah besok dalam keadaan lapar lagi. Karena beda dengan kita. Kalau Rasulullah Bapak tidak bisa tidur kalau masih menyimpan emas, kalau masih menyimpan kurma, kalau masih menyimpan beras. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad, nggak bisa tidur kalau kagak nyimpan. Beda ya? Beda. Rasulullah tidak bisa tidur kalau masih menyimpan duit. Beda dengan jamaah, nggak bisa tidur kalau kagak nyimpan duit. Makanya apa? Jauh level kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Salabah, doakan saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nggak usah. Kamu lebih baik seperti ini aja Salabah. Karena kalau engkau susah, engkau ibadahnya itu istiqomah, tidak pernah meninggalkan jamaah. 2 kali tidak dilayani sama Rasulullah. Pas ketiga kalinya Rasulullah bilang, ya Salabah, nih ada 1 ekor. Ada riwayat bilang unta, ada riwayat bilang kambing. Doa Nabi mustajab nggak Pak? Mustajab. Nabi kalau doa pasti terkabul. Beda sama doa kita siang malam doa, tahajud doa, doa 5 waktu doa, tapi masih begini-begini aja ya. Kenapa? Sedang disimpan sama Allah. Kata Rasulullah, ya Salabah, nih pulang. Allahumma rizuk ala Sa'labah. Ya Allah, berikanlah rizki kepada Sa'labah. Jadi definisi rizki itu Bapak bukan cuma apa? Apa ini? Fulus. Kita kan kalau ngomong duit apa Pak? Kalau ngomong rizki apa kita? Ternyata fulus itu adalah tingkatan rizki yang paling rendah. Rizki yang paling tinggi martabatnya adalah mau sholat tahajud mudah, mau sholat berjamaah gampang, mau sedekah gampang, mau ikut ta'lim gampang, mau berbuat baik gampang. Itu adalah rizki tingkatan yang paling tinggi. Tapi rizki yang berupa apa ini? Fulus itu rizki yang paling rendah Bapak. Tingkatan rizki yang paling. Yang kedua adalah anak-anak yang soleh. Jadi kalau anak kita soleh, mudah-mudahan anak kita pada soleh. Bapak mungkin cucu ya, cucunya pada soleh. Insya Allah kalau cucunya namanya soleh, anaknya jadi apa? Kenapa soleh? Karena namanya soleh. Karena namanya soleh. Itu anak yang soleh Bapak, jangan sembarangan gitu ya. Itu butuh perjuangan. Anak yang soleh butuh orang tua bangun malam. Anak yang soleh butuh orang tua memakan yang halal. Itu syarat punya anak yang soleh. Tengah malam kita ini ya, orang tua kepengen punya anak yang soleh. Apa doanya itu? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah keturunan saya anak-anak yang itu anak soleh Bapak, investasi. Jadi kita investasi bukan cuma apa? Rumah, kontrakan, deposito, apalagi giro, apalagi check up, apalagi cek, apalagi terus pura-pura nggak tahu ya, padahal mah tahu ya.
Itu tidak ada apa-apanya. Investasi yang paling mahal adanya nanti ketika saya mati, ketika bapak mati, itu anak nggak pernah tinggal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Itu adalah harga yang sangat tinggi. Mudah-mudahan cucunya saya, anak saya jadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sa'labah pulang bawa satu binatang 1 tahun, itu beranak 2 tahun, jadi 4, 3 tahun, jadi banyak. Mulai Sa'labah ketinggalan sholat berjamaah. Kenapa ketinggalan? Ngurusin. Mungkin sekarang belum punya mobil, masih berjamaah. Sudah punya motor, mulai telat. Sudah punya mobil, lupa. Sudah punya mobil 2, lupa ke masjid. Itu Sa'labah diprediksi sama Rasulullah. Celaka engkau Sa'labah. Dulu engkau diuji sama Allah dengan kesusahan, engkau lulus. Tapi sekarang diuji dengan kesenangan, dengan kenikmatan, engkau menjadi lupa. Mudah-mudahan kita diuji dengan kesenangan, makin bertambah ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hayya 'alas shalah, kadang ada orang sudah hayya 'alas shalah masih nyuci motor. Hayya 'alal falah masih nyuci nyuci apa? Hayya 'alal falah masih nyuci mobil. Ini orang yang celaka. Diberikan nikmat padahal itu ujian. Kalau engkau punya mobil semakin takwa, alhamdulillah. Tapi punya sarana yang lengkap semakin jauh sama Allah, na'udzubillah. Tuh ya. Jadi ujian ada yang berupa kenikmatan, ada yang berupa tidak enak. Ada yang kelihatannya enak, ada yang kelihatannya tidak enak. Kenapa yang gempa di Cianjur, Pak? Karena dalam penglihatan Allah untuk sementara ini hanya orang Cianjur yang mampu memikul beban berat itu. Sering kita baca ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menitipkan masalah kecuali orang itu akan mampu. Jadi hukum Newton, apa hukum Newton? Kalau dilempar pasti turun ke bawah. 2 tambah 2 pasti 4. Kalau Allah sedang menitipkan musibah berupa yang tidak enak sama orang Cianjur, karena Allah tahu untuk saat ini hanya orang Cianjur yang mampu melewati masa itu. Mungkin kalau orang Jakarta mampu, gempa di mana adanya, Pak? Kok di Bintaro? Gitu ya. Mungkin kalau orang Jakarta dipandang sama Allah mampu, Jakarta yang akan diapain? Yang akan digoyang sama Allah. Tapi kata Allah, Allah tahu orang Jakarta kan nggak mampu nih. Gitu ya. Makanya apa? Saya tidak goyang itu bumi. Jadi kalau ada musibah, itu orang kena, dipastikan itu orang apa, Pak? Mampu melewati masa. Jangan bilang gini, itu Aceh gempa tsunami karena apa? Karena banyak maksiat. Itu Lombok terkena tsunami karena banyak
perzinahan. Kalau Aceh, Lombok kena tsunami karena banyak dosa, banyak zina, Jakarta harusnya lebih apa, Pak? Lebih pertama digoyang. Kalau kita lewat jalan Tubagus Angke, di mana tuh? Dari sini ke sana ambil kanan ke arah Grogol. Sebelum flyover ambil kiri. Itu namanya Jalan Tubagus. Ada apa Pak itu? Ada apa? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura kagak. Emang nggak tahu ya. Emang kagak tahu itu ya. Itu kalau kita belok kiri itu sudah banyak itu ya. Kalau di Aceh kena tsunami karena perzinahan, Jakarta harusnya lebih apa? Lebih pertama digoyang sama Allah. Kalau Lombok kena tsunami karena banyak maksiat, orang Jakarta pun banyak maksiatnya, Bapak. Di Jakarta ini dari orang yang paling alim sampai orang yang paling apa? Paling apa bahasanya? Paling berandal di Jakarta itu ada. Dari orang yang hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, sampai orang yang paling bangsat, maaf ya, itu di Jakarta ada. Mungkin dikalkulasikan orang alim di Jakarta, orang soleh di Jakarta jauh lebih banyak. Ada orang yang tengah malam bangun minta sama Allah, ya Allah selamatkan dunia saya. Itu Bapak, kalau Allah enggak melihat orang yang tengah malam bangun, ngapain bangun? Argentina lawan Arab Saudi kalah. Iya. Di babak penyisihan Argentina kalah melawan Arab. Itu namanya bid'ah, Pak. Kenapa bid'ah? Dulu belum pernah terjadi Argentina kalah sama Arab Saudi. Itu namanya baru apa, Pak? Baru bid'ah. Kenapa? Sebelumnya tidak ada. Kalau babak penyisihan, jadi ngomongin bola nih ya. Senang bola nggak nih? Senang. Jadi bangun malam jangan cuma ngeliat FIFA World Cup ya. Jangan cuma ngeliat kemarin Spanyol lawan Jepang berapa, Pak? Pura-pura ente. Padahal mah tahu ya. Jepang lawan Spanyol menang kan Spanyol ya. Oh, ya. Sudah babak 16 besar. Itu ya. Kalau babak final biasanya banyak apa sedikit? Kalau babak penyisihan hampir puluhan negara ya. Sudah babak 16 besar makin menciut. Babak per-8 besar menciut. Per-4 besar menciut. Babak final. Jadi orang yang soleh pun seperti itu ya. Makin lama makin sedikit. Jadi ngomongin bola ya. Yang kalau Allah tidak melihat ada orang yang bangun. Ini nih, Bapak ini nih. Yang kelihatan wajah-wajah ahli surga semuanya nih. Amin, Pak. Kelihatan wajahnya tuh ya. Kelihatan apanya nih? Kelihatan mukanya tuh. Kalau nggak kelihatan namanya apa? Jurig ya. Karena masih kelihatan. Kalau Allah tidak melihat ada orang yang tengah malam minta sama Allah, itu Bapak, mungkin Jakarta yang pertama kali akan digoncang sama Allah. Makanya Pak, beruntung itu anggota DPR, presiden, menteri harusnya berterima kasih kepada siapa nih? Gitu nih. Kepada orang-orang yang rajin bangun malam. Kalau bukan karena kita ini orang yang bangun malam sholat, itu Masya Allah, Jakarta tempatnya apa? Tempatnya maksiat.
Memang sih kata Rasulullah, kemaksiatan mengundang kepada apa Pak? Bencana. Kemaksiatan mengundang bencana. Ada yang bilang, Ustadz, yang dosa saya, yang berzina saya, yang judi saya, yang mabuk. Ada nggak gitu bilang? Ada ya. Ada orang bilang begitu, yang mabuk saya, yang judi saya, yang maksiat saya. Emang yang judi ente, yang mabuk ente, yang maksiat ente, tapi judi, mabuk, zina itu adalah maksiat. Kalau maksiat datang, turun azab. Kalau turun azab, yang kena bukan elu doang. Siapa yang kena? Kita kena gitu ya. Kita kan, makanya ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang Ustadz, orang baru bisa amar ma'ruf aja. Yuk sholat, yuk ngaji. Ada nggak yang berani ngelarang orang yang sedang mabuk? Ada nggak yang berani ngelarang orang tengah malam main judi? Ada yang berani? Yang berani siapa Pak? Siapa yang berani? Yang berani cuma satu, FPI, bukan kita FPI. Saya setiap jam 3:30 pagi sudah ke masjid naik motor karena jauh dari rumah sekilauan. Itu kalau lewat jam 3:30 masih ada orang main apa ini? Main apa namanya? Pernah main gaple? Jangan. Jam berapa itu main gaple? Jam 3:30 saya berangkat, orang main gaple. Saya pulang setelah subuh, orang masih begini Pak. Saya berani nggak? Padahal kata Rasulullah, kalau engkau melihat maksiat, ubah dengan apa nih? Dengan, makanya perlu pemimpin yang islami itu. Ustadz bertahun-tahun bapak berkuar, tutup tempat prostitusi di Kalijodo. Tutup yang di mana noh? Tanjung Priuk. Ya kemarin Masjid Rubuh. Keramat Tunggal. Ya. Itu Ustadz bertahun-tahun yuk kita. Tapi begitu Pak Gubernurnya yang orang agama, dia buat tanda tangan pelarangan prostitusi, tutup. Tutup nggak? Tutup. Tapi kita Ustadz habaib ngomong sampai capek ini mulut. Tapi kalau Pak jadi salah sana ya. Tuh ya. Apa tadi saya ngomong apa tadi? Apa tadi ya? Kemaksiatan, dosa itu mengundang bala. Saya nggak pernah berani Pak. Ngapain itu? Negor orang yang main gaple. Fa illam yastati, kalau nggak mampu negornya apa Pak? Fabi qalbihi, dengan apa nih? Dengan hati. Tapi itu tingkatan yang ketiga, iman yang paling rendah. Kita bilang cuma ya Allah gitu ya. Dalam hati nih minimal ada resah Bapak. Kalau melihat kemaksiatan minimal apa? Resah. Ya Allah, ini orang sudah mau kiamat. Sudah ujung akhir dunia, sudah ujung akhir kehidupan, masih main gaple, masih minuman keras, masih berzina, masih mabok. Ya Allah gitu ya. Mudah-mudahan para habib yang berani nahi munkar, Allah berikan kekuatan. Amin ya rabbal. Ada yang bilang itu orang yang jual gituan, kan saya apa dibilang?
FPI itu keras. Kenapa keras katanya Pak? Apa namanya kalau ke kafe-kafe? Apa namanya sih? Kalau ke kafe, apa namanya sih ya? Ke hotel diapain tuh? Apa namanya? Sweeping. Orang kampung saya nggak bisa sweeping. Kalau ada sweeping, kata itu orang yang punya kafe, punya prostitusi, orang FPI itu keras. Ngapain dia Pak? Mecahin kaca, merusakin peralatan kafe, ngerusakin apa lagi? Genteng. Masya Allah, FPI hanya ngerusakin kaca, hanya ngerusakin peralatan, tapi mereka merusak bangsa, merusak generasi. Ada orang yang benci sama FPI, cuma FPI yang bisa. Saya bukan orang FPI, bukan, cuma dia yang bisa gitu. Kita ini ustadz, yang katanya ustadz, katanya orang bisa ngaji, nggak berani. Kagak berani kita Pak. Tapi mereka Masya Allah berani sweeping tempat-tempat prostitusi, dia berani. Tempat-tempat penjual alkohol, dia berani. Kenapa dia bilang? Dia punya dalil, saya cuma ngancurin kaca, bisa dibeli. Cuma ngancurin meja, bisa dibeli. Tapi mereka menghancurkan generasi. Ya, jadi kesana-sana ya. Udah habis gitu aja ya. Ya. Jadi apa? Musibah itu sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, ada yang kelihatannya tidak menyenangkan. Mudah-mudahan nih kita ini ya, yang diuji dengan banyak rizki, mudah-mudahan semakin tambah ibadahnya sama Allah Subhanahu. Yang banyak rizki, jangan pelit-pelit ya, jangan pelit-pelit. Kalau kita punya uang 10.000, diberikan ke kotak amal masjid 1.000, tinggal berapa? Tinggal berapa? Punya uang 10.000, disedekahkan 1.000, tinggal berapa? Tinggal 1.000. Yang 900, yang 9.000 nggak jadi apa-apa. Yang 1.000 itu adalah harta kita yang kita bawa nanti menolong kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan kultum singkat kali ini ada manfaatnya. Kita sudah dapat dunia beserta isinya. Orang yang paling kaya di dunia siapa sekarang? Katanya Mas Bill Gates ya. Mas Bill Gates, dia punya uang katanya 3.000 triliun. Banyak itu? Banyak gak? Seandainya Mas Bill Gates tinggal di Korea Thaibah, seandainya nih ya, terus muslim, kata Mas Bill Gates, jamaah Korea Thaibah yang besok datang subuh berjamaah, saya kasih Pajero satu-satu. Kata siapa? Kata Mas Bill Gates. Kira-kira At-Thaibah penuh nggak? Kenapa penuh? Karena mendapatkan satu Pajero. Tapi Rasulullah janjiin, siapa orang yang 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, itu seperti orang mendapatkan 1.000.000 Pajero. Banyak apa dikit? Karena pajeronya nggak kelihatan ya, jadi masjid masih pada kosong. Tuh ya gambaran pahala itu. Mungkin kalau pahala divisualkan semuanya, ini masjid nggak ada yang kosong. Demikianlah khutbah singkat kali ini. Kultum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.